Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas balance scorecard atau kartu skor berimbang. Seperti yang diketahui, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat untuk perusahaan dalam mewujudkan sasaran perusahaan. Untuk dapat tercapai, dibutuhkan alat untuk mengukur kinerja, salah satunya dengan balance scorecard. Balance yang berarti seimbang, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara faktor keuangan maupun non-keuangan. Scorecard merupakan kartu skor yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan. Dengan demikian, balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Balance scorecard tentunya menggunakan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada perspektif keuangan. Perspektif ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan pemegang saham terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perspektif ini berorientasi pada pemegang saham. Perspektif ini digunakan karena dapat menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan perusahaan. Tolak ukur yang digunakan yaitu kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI atau Return on Investment yang merupakan laba atas investasi. Kedua, ada perspektif pelanggan. Perspektif ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan pelanggan terhadap perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan menjadi yang paling bernilai di mata pelanggan. Perspektif pelanggan ini terdiri dari 2 kelompok pengukuran, yaitu Customer Core Measurement atau pengukuran inti pelanggan dan Customer Value Proposition atau pengukuran nilai pelanggan. Pengukuran inti memiliki beberapa komponen, yaitu 1. Pangsa pasar, yang mencerminkan bagian yang dikuasai perusahaan. Kedua, retensi pelanggan, di mana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan konsumen. Ketiga, akuisisi pelanggan, di mana perusahaan mampu menarik pelanggan baru. Keempat, kepuasan pelanggan, yang menaksir tingkat kepuasan pelanggan. Kelima, profitabilitas pelanggan, mengukur keuntungan yang diperoleh pelanggan. Nilai pelanggan memiliki 3 komponen, yaitu produk atau servis yang meliputi fungsi dari produk atau jasa, harga, dan kualitas. Kedua, consumer relationship yang menyangkut perasaan pelanggan terhadap proses pembelian produk yang ditawarkan. Ketiga, reputasi yang merupakan faktor intangible perusahaan yang menarik seorang konsumen. Selanjutnya, ada perspektif bisnis internal, yaitu perspektif yang berbicara mengenai apa keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan. Scorecard dalam perspektif ini untuk mengetahui seberapa baik bisnis yang dijalankan dan apakah produk yang ditawarkan sesuai spesifikasi pelanggan. Perspektif bisnis internal terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, proses inovasi, yaitu menggali pemahaman tentang kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk yang dibutuhkan. Kedua, proses operasi, yaitu proses pembuatan produk atau jasa. Pengukuran kinerja yang terkait adalah pengukuran efisiensi waktu, kualitas proses produksi, serta efisiensi biaya. Ketiga, proses pelayanan purna jual, yaitu jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan. Aktivitas yang terkait dalam proses ini diantaranya garansi, reparasi, dan pelayanan dalam complaining. Keempat, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berfokus pada sumber daya manusia yang terdiri dari 1. Kapabilitas karyawan yang diukur melalui kepuasan karyawan. Kedua, ada kapabilitas sistem informasi, di mana produktivitas karyawan dipengaruhi pada akses sistem informasi yang dimiliki. Ketiga, ada motivasi yang merupakan upaya pemberian motivasi kepada karyawan. Keempat perspektif tersebut masing-masing memiliki 4 komponen. Pertama, yaitu objektif atau tujuan,
yang merupakan hasil akhir dari kegiatan yang direncanakan. Kedua, indikator yang merupakan ukuran untuk menilai kinerja. Ketiga, target yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Terakhir, ada inisiatif atau upaya yang merupakan langkah untuk mencapai tujuan. Itulah pembahasan singkat tentang Balanced Scorecard. Thank you for watching.